Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028-333-4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita beribadah dengan segala hati kita buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Pertolongannya tidak terlambat bagi kita, saudara. Kuasanya, kasih setianya, saudara, kebaikannya gak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari yakin, mari percaya bahwa Allah selalu sanggup menolong setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang gak pernah timbul dalam hati manusia, firman-Nya katakan itu yang disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Digenggam telinga
memperbaiki kesalahan kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan yang akan menunjukkan setiap kehendak-Mu yang mulia, yang ajaib di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan seluruh doa, pujian, penyembahan kami, syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam anugerah Tuhan, di dalam ibadah kita pada minggu ini. Karena kita percaya dengan firman Tuhan, saudara akan kuat, akan tetap tangguh saudaraku, karena firman Tuhan itu hidup, dan saudara akan berjalan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Matius 15 ayat yang ke-21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perempuan datang kepada Yesus dengan beban yang begitu berat, tidak ringan. Memang mengiring Yesus itu harus siap untuk memikul salib, untuk menderita. Bukan hanya kita mendapat berkat-berkat secara jasmani, tetapi pikullah salib. Itulah yang menjadi bagian dari kita mengiring Yesus. Ini perempuan punya pergumulan yang amat sangat. Dia datang kepada Yesus. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita yang tidak percaya kepada Tuhan. Boleh katakan, yaitu bangsa kafir, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Dia datang menemui Yesus di dalam kerumunan murid-muridnya yang berdesak-desakan pada waktu itu, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Orang banyak berkerumun untuk melihat bagaimana kuasa Yesus itu bekerja, menyembuhkan banyak orang. Perempuan ini mempunyai harapan yang begitu luar biasa, ekspektasi yang tinggi terhadap Tuhan pada waktu itu, supaya anaknya disembuhkan di dalam kerasukan setan. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yang terjadi ada di luar dugaan daripada wanita ini, di luar daripada ekspektasi pemikiran dia tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang murid-muridnya dan sekelilingnya pada waktu itu, saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika dia datang kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan yang amat sangat karena anaknya kerasukan setan pada waktu itu, saudara. Ayat yang ke-22. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari situ, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi apa kata Yesus? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan sangat berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sedih bukan? Bagaimana perjuangan seorang ibu yang merindukan anaknya untuk dipulihkan karena kerasukan setan pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang justru terjadi adalah kebalikannya. Kebalikannya, murid-muridnya menyuruh Yesus untuk segera mengusir ibu itu pergi dari kerumunan. Oh, pada waktu itu, saudara. Bahkan Yesus bilang, aku hanya diutus kepada bangsa-bangsa Israel, domba-domba yang hilang pada waktu itu. Dan ayat selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan seolah-olah julukan perempuan ini seekor anjing. Sedih bukan? Sedih. Rasa tertolak, rasa nggak diterima kepada Tuhan pada waktu itu. Hal yang pertama yang saya temukan di dalam sosok perempuan yang luar biasa ini, saudara. Dia begitu tidak menyerah dengan keadaan. Dia seorang perempuan yang tangguh, yang luar biasa. Dia tidak langsung meninggalkan Yesus dan murid-murid pada waktu itu dan pergi berkata, sudahlah, percuma saya ikut Tuhan, percuma saya menjumpai Yesus, toh tidak ada hasilnya. Toh tidak ada hasilnya. Apa yang saya dapat malah di luar dugaan saya. Mungkin pada waktu itu perempuan itu berpikir seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita juga berdoa. Tetapi doa kita tak kunjung dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita punya pergumulan, tetapi pergumulan itu seakan-akan justru malah tambah banyak. Seakan-akan justru malah sakit penyakit kita tidak disembuhkan oleh Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Seperti perempuan ini yang luar biasa, saudaraku. Kalau dia seumpamanya dia kecewa, ataupun dia ada kepahitan dengan Tuhan, ataupun dia dendam dengan murid-muridnya, tentu dia akan kecewa. Dia akan tinggalkan. Di dalam kerumunan itu, di dalam waktu itu KKR Tuhan Yesus, dia akan tinggalkan. Oh, ternyata Tuhan itu seperti itu. Mendingan saya ke agama saya, kepercayaan saya kembali lagi seperti orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, kata-kata kafir itu sebenarnya kata-kata memang yang umum, yang universal. Siapapun bisa memakainya. Hal yang pertama yang saya jumpai adalah perempuan ini berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus menyatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa secara konsisten, berdoa secara terus-menerus dengan tidak berkeputusan. Seringkali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya pergumulan, masalah. Kita punya masalah semuanya, tetapi waktu kita berdoa sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 bulan, seakan-akan surga itu seperti jauh. Tetapi waktu kita berdoa, wah, seakan-akan Tuhan cepat menjawab doa kita.
wah langsung kita menggebu-gebu, berapi-api untuk berdoa. Tapi begitu Tuhan tidak kunjung untuk menjawab doa kita, kita langsung, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bilang kepada Tuhan, oh Tuhan tidak adil, oh mana Tuhan jawaban Tuhan. Padahal saya sudah ke gereja, padahal saya sudah membayar perpuluhan, padahal saya suka sekali berkunjung ke orang sakit, tetapi mana jawaban daripada Tuhan. Saudara, seringkali kita ngalamin seperti itu. Kita bisa melihat bahwa perempuan Kanaan ini berjuang luar biasa. Dia tidak main-main, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan doa bukan hanya panjangnya kalimat. Banyak orang disuruh berdoa, Bapak nggak bisa Pak, saya nggak bisa, kata-kata saya susah, ya kan? Kalau ada acara di gereja berdoa, wah jangan, saya nggak mau, saya cepat ngantuk. Tapi kalau acara jalan-jalan, saudaraku, wah cepat sekali kumpul. Tapi kalau disuruh doa, wah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, aduh Pak jangan lama-lama doanya, cepat sebentar aja. Doa itu bukan berbicara tentang waktu juga. Doa itu bukan berbicara tentang kata-kata kita yang indah di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana dengan tulus hati kita berdoa, dan kita akan melihat bahwa mukjizat Allah sampai hari ini masih ada, saudara. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Matius 21 ayat ke-22, dia berkata seperti ini, saudaraku, firman Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa, dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Katakan amin, saudara. Pasti kita akan menerimanya. Soal waktunya kapan, hanya Tuhan saja yang bisa menentukan kapan waktunya untuk doa itu dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kapan waktu doa dijawab oleh Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berdoa, mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Bukan soal kata-kata yang indah, bukan. Tetapi bagaimana kita boleh dapat menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan sorga, untuk boleh dapat terjadi mukjizat di setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini datang kepada Yesus dengan satu perjuangan, dengan sesuatu hal yang luar biasa. Dia adalah seorang perempuan tangguh, ulet, saudaraku, pemberani, tidak dendam, tidak menyimpan kepahitan. Dia adalah seorang perempuan yang dapat menguasai diri, menguasai keadaan pada waktu itu. Seringkali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita terlalu maksa Tuhan. Untuk Tuhan berkata kepada Tuhan untuk, oh Tuhan, saya kepengen ini, saya kepengen itu. Boleh sah-sah saja saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, itu semua kita taruhkan. Kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti, mukjizat itu masih ada. Tetapi yang pasti, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya apabila ia yakin doakan. Mari kita mau berdoa. Kita taruhkan roh doa itu atas setiap keluarga. Kita taruhkan roh doa itu atas setiap suami yang ada. Kita meminta roh doa itu kepada setiap istri yang ada, anak-anak yang ada. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita boleh dapat melihat hal-hal yang besar yang datang daripada Tuhan. Hal-hal yang dahsyat yang datang daripada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Kita tidak lepas dari pergumulan. Kita tidak lepas dari masalah. Kita tidak lepas dari persoalan yang ada. Kita tidak lepas mungkin ada sakit penyakit yang ada, saudaraku. Tetapi saya percaya
dengan doa, saudaraku, dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada setiap kita yang ada, saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang berikutnya, saudara, hal yang berikutnya di dalam Matius, masih bersama dengan Matius 15, perempuan Kanaan yang percaya. Haleluya. Ayat ke-27, kata perempuan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau di terjemahan lain, saudaraku, itu lepehan. Saudara tahu lepehan? Lepehan itu makanan yang udah, maaf saudara, udah begitu saudara. Nah ini perempuan ini juga bilang begini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, luar biasa, saudara. Mungkin kalau kita taruhkan kita menjadi seperti perempuan Kanaan ini, saudara, mungkin kita tidak sanggup, kita tidak mampu, saudara, tidak mampu. Tetapi perempuan ini memiliki sesuatu yang dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tidak menyerah dengan situasi, kondisi yang ada pada saat itu. Tetapi justru dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin, saudara. Jadi ibu ini bukan malah down imannya, bukan malah saudara lemah imannya. Justru Tuhan menilai iman daripada seorang wanita yang papa pada waktu itu, yang memohon belas kasihan kepada Yesus pada waktu itu. Hai ibu, besar imanmu. Kalau seandainya Tuhan berkata kepada kita, hai umat Tuhan, GBI Basila Jembatan 5, besar imanmu, senang bukan, saudara? Haleluya. Senang bukan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Firman Tuhan yang lain berkata, saudaraku, ketika kita mempunyai sebesar biji sesawi saja, maka kita akan sanggup memindahkan gunung-gunung yang ada di depan kita. Gunung-gunung apa? Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan yang ada di depan kita. Karena kita memiliki iman daripada Kristus itu turun atas setiap kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan yang lainnya, tanpa iman Tuhan tidak berkenan kepada kita. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah nol, kosong adanya. Kita bukan hanya sebagai orang Kristen yang teoritis, saudara. Orang Kristen yang pokoknya tidak ngalamin apa-apa dengan Tuhan. Kita mau menjadi orang Kristen yang mempraktekkan firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi orang Kristen yang tangguh, yang memiliki iman yang besar, seperti wanita ini, saudara, seperti perempuan ini. Kalau saya baca firman Tuhan, luar biasa, saudaraku. Ya, dan akhirnya perempuan ini anaknya disembuhkan, dipulihkan. Karena apa? Karena imannya dia yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan itu adalah Allah yang di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Pada saat kita berserah penuh, pada
pada saat kita menyerahkan keadaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertindak di dalam kehidupan kita, di dalam persoalan kita, pergumulan kita, masalah kita, sakit penyakit kita. Baru-baru ini saya di video call, ada seorang ibu yang sakit kanker stadium 3A atau 3C, saudara. Ibu ini sangat takut, ya. Ibu ini keadaannya, ya boleh bilang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia bilang, Pak, tolong doakan, saya takut kanker ini tambah lama stadiumnya ini tambah tinggi. Dan baru dioperasi di rumah sakit Harapan Kita, saudaraku. Dan dia tadi video call siang tadi dengan saya doakan. Terkadang kita melihat tembok yang ada di depan kita besar. Terkadang kita melihat raksasa di depan kita besar, saudara. Kita hidup bukan kata orang. Kita hidup bukan kata dokter. Kita hidup bukan kan tokoh agama siapapun. Tetapi kita hidup dari perkataan-perkataan dari firman Tuhan, perkataan-perkataan daripada Yesus sendiri. Dan saya berdoa mendatangkan damai sejahtera, berdoa supaya Tuhan mendatangkan sukacita atas ibu itu. Saya berusaha untuk mengimpartasikan iman saya kepada ibu itu supaya benar-benar bangkit dari keterpurukan yang ada. Saya bilang, jangan melihat sesuatu hal yang besar, jangan melihat sesuatu di depan kita hal yang terlalu dibesar-besarkan. Tetapi kalau kita pandang kepada Tuhan yang lebih besar dari segalanya, saya percaya, saya yakin dengan iman kita mengalahkan segala sesuatu yang ada di depan kita. Tembok-tembok yang besar, raksasa yang besar, persoalan pergumulan yang besar, saudara, kita menghadapi dengan iman kita. Percaya saja, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kalau ibu atau wanita perempuan Sirofenesia mengalami mukjizat dari Tuhan, anaknya disembuhkan, bagaimana dia mempunyai iman yang luar biasa. Saya rindu, saudaraku, untuk jemaat memiliki doa yang tidak jemu-jemu. Yang kedua, memiliki iman yang besar untuk kita boleh menghadapi situasi demi situasi yang terjadi seperti ini. Harapan saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat yang Allah ingin lakukan atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akhiri ibadah kita dan terus memuliakan Tuhan, sebab hanya bagi Tuhan setiap pujian, setiap kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Allah
bersyukur Tuhan, dan kami pegang teguh janji firman-Mu. Kau ada bersama-sama dengan setiap kami, dan Engkau memberkati hidup kami. Tuhan, saat ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit Tuhan, yang saat ini terbaring sakit lemah tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu Tuhan berkuasa. Sembuhkan Tuhan setiap mereka dalam kuasa darah-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu beserta rumah tangga keluarga mereka. Apapun yang saat ini harus mereka hadapi, yang kami tahu janji-Mu adalah kemenangan bagi setiap mereka Tuhan. Mereka akan berjalan bersama-Mu. Berdoa biarlah mereka memiliki roh yang terus hidup, roh yang terus menyala. Mereka Tuhan dalam situasi yang seperti ini, mereka mengasihi-Mu, mereka terus mengasihi-Mu, dan Tuhan mereka terus menyala-nyala rohnya Tuhan hanya kepadamu. Biarlah setiap mereka boleh terus Tuhan beribadah kepadamu, berseru dan berdoa hanya kepadamu. Bapa di surga, berkati gembala sidang yang ada beserta rumah tangga keluarga mereka, keluarganya Tuhan. Tuhan tolong apapun yang hamba-Mu ini kerjakan Tuhan, biarlah diberkati oleh tangan Tuhan. Berikan hati yang terus mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi Engkau Tuhan, bahwa hamba-Mu ini Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu biarlah dinyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Bapa di surga, untuk setiap para penatua yang ada, para pelayan, para aktivis, mereka yang melayani Tuhan dengan giat, mereka yang melayani Tuhan dengan semangat, dengan tidak pernah mundur Tuhan, tidak pernah patah arang Tuhan. Sekalipun tantangan ada, rintangan boleh terjadi, Tuhan tangan-Mu saat ini terkadang bagi mereka. Engkau telah mengkhususkan mereka Tuhan, Engkau telah membuat mereka istimewa Tuhan atas panggilan-Mu Tuhan, atas setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka setia, Kau akan dapati mereka terus setia Tuhan. Mereka akan didapati setia kepadamu Tuhan sampai akhir hidup mereka. Setiap kesempatan yang Kau berikan bagi mereka Tuhan tidak akan pernah berlalu, sebab Engkau akan terus Tuhan melawat mereka. Jamahan-Mu Tuhan dinyatakan atas mereka beserta keluarga, beserta setiap rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberikan keamanan, damai, sejahtera Tuhan untuk negeri kami. Berkati bangsa kami, negeri kami, pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, semua staf pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terus ada di negeri kami untuk memberikan kesejahteraan sentosa Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami tahu Tuhan pandemi masih ada, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak meninggalkan. Kau akan membawa kami melewati semuanya ini Tuhan, dan kami akan terus melihat pertolongan, kami akan terus mendapat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati para pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Tuhan, apa yang telah mereka buat, mereka mengasihi-Mu, dan apa yang mereka rencanakan akan Tuhan buat berhasil karena nama-Mu dimuliakan atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mengangkat tangan kami untuk menerima segala berkat, rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.